Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'ihat wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la yazidu fi mulkihi hamdul hamidin wa la yanqusuhu juhudul jahidin. Alhamdulillah la tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man asah. Alhamdulillah la yughnihi syukru man syakar wa la yukhdhiluhu kufru man kafar. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruhu yawma liqa'ih yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-makhsusu bisyafa'atil uzama fi yawmin yaqulu fihi kullu rasulin nafsi nafsi wa yaqulu ana laha ana laha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Amma ba'd. Sepatan kaula muljaki Bapak Kapolres beserta jajaranipun sateja para undangan saya hadir tempat Kak Dinto. Alhamdulillah dan kaula bisa pangki dalam rangka ruqyah massal setelah istighatsah yang baru saja telah kita laksanakan. Acara ruqyah massal Kak Dinto dilaksanakan oleh komunitas ruqyah Aswaja Sumenep. Saya terdiri dari 2 jam'iyah engki Kak Dinto JRA Jam'iyah Ruqyah Aswaja Tim Pinter Saot. Saya nomor 2 KBRA Keluarga Besar Ruqyah Aswaja. 2 jam'iyah Kak Dinto organisasi seampun berbadan hukum. Teti tim Kak Dinto beni tim serombenan sudah terorganisir dan sudah berbadan hukum. Dan praktisi yang menangani Kak Dinto ampon sudah disertifikasi. Teti deki manabi bede pelatihan Kak Dinto tidak semua praktisi saya mengikuti Kak Dinto bisa menangani pasien. Bahkan deki epok compon Kak Dinto ampon bisa moka pelakat yang itu sudah berbadan hukum juga. Hadirin hadirat sepatan kaula amul jaki dan kaula seongkuna bak sengkah saya nyebut ruqyah anapa masalahnya banyak orang seki ko beter kalaban ruqyah. Tetapi kita Kak Dinto lebih sering menggunakan istilah terapi Al-Quran dan doa-doa. Sebab Kak Dinto bede sengar Pak Kapolres tidak ngerti bahasa Madura ya. Sebab ketika kita ngomong ruqyah maka yang ada di pikiran kita semua adalah kesurupan.
Padahal ruqyah kita itu tidak identik dengan kesurupan. Di ruqyah insya Allah hendak kesurupan. Yang di ruqyah tidak harus orang yang pernah kesurupan. Lalu siapa yang di ruqyah? Semua orang makhluk yang dia merasa sakit. Jadi siapapun saja, makhluk, hewan, semuanya juga bisa diruqyah. Lalu penyakit apa saja yang bisa diruqyah? Semua penyakit seperti yang saya sampaikan tadi, bukan hanya persoalan kesurupan, medis, non medis, psikis, non psikis, semuanya insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala bisa diruqyah. Tetipan jenengan songkan semuanya, misalkan secara kedokteran sudah terindikasi penyakit medis, maka ini bisa diruqyah juga. Kena vertigo, lambung, diabetes, semua penyakit insya Allah bisa diruqyah. Lebih-lebih itu penyakit non medis. Apa saja penyakit non medis? Kita merasa malas untuk beribadah, kita senantiasa terbiasa mendengarkan info-info hoax, ini juga perlu diruqyah. Ada info apa kita cepat percaya, berarti ada yang salah ini sudah. Begitu juga orang yang sering memberikan informasi hoax kepada orang lain, dapat informasi selalu disebar tanpa tabayyun terlebih dahulu. Maka saya berharap dengan adanya ruqyah masal ini, saya tidak ingin hanya penyakit jasmani kita saja yang sembuh, tetapi bagaimana rohani kita, bagaimana kolbu kita juga disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau hanya penyakit jasmani Pak, kalau hanya penyakit jasmani Bu, ketika kita meninggal maka semuanya tidak akan pernah dirasakan lagi. Tetapi ketika itu adalah penyakit rohani, ketika itu adalah penyakit kolbu, maka ketika meninggal pun masih akan dipertanggungjawabkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Jadi semoga berkumpulnya kita di sini dalam rangka doa bersama, terapi Al-Quran dan doa-doa, Allah menyembuhkan penyakit hati kita, Allah menyembuhkan penyakit kalbu kita, menyembuhkan perasaan kita yang selalu tidak baik, menyembuhkan pikiran-pikiran kita yang selalu negatif, juga menyembuhkan seluruh penyakit yang ada di tubuh kita. Hadirin hadirat yang saya hormati, ruqyah masal ini sebenarnya hanya deteksi untuk mengetahui kalian punya penyakit atau tidak. Sebab banyak sekali orang tidak pernah merasa dirinya sakit, dia sering kali memfitnah, tidak pernah merasa bahwa dia itu salah, selalu merasa benar. Jadi ini hanya deteksi, sehingga kemudian apa, ketika kita ruqyah bersama ini deteksi, maka apa efek yang akan muncul? Pertama, bisa jadi kalian tidak pernah merasakan efek apapun. Kok mak, saya kok biasa saja baca doa ini, tetapi saya berharap Allah tetap mengeluarkan penyakit kalian kalaupun tidak ada efek yang ada. Atau bisa jadi efeknya adalah seperti mual-mual, mau muntah tetapi tidak keluar-keluar. Biasanya orang yang seperti ini adalah ada khaddam jahat di dalam tubuhnya, kayak mau muntah tetapi ada yang melekat di sini, tidak bisa, ada yang menahan di dada, berarti ada khaddam negatif di dalam dirinya yang itu selalu mempengaruhi pikirannya.
Apa juga efeknya? Bisa jadi nanti kita muntah. Makanya ketika kita mau muntah saat pelaksanaan ruqyah massal, jangan sekali-kali ditahan, jangan merasa malu. Itu yang mau keluar penyakit, Pak. Jadi yang mau keluar itu penyakit. Kok saya mau muntah di pinggir saya enggak, misalkan, malu, jangan dimuntahkan, saya masukkan lagi ke dalam. Itu justru akan menjadi penyakit yang lebih parah lagi. Bisa dipahami ya? Jadi kalau mau muntah nanti sudah keluarkan saja, sebanyak apapun keluarkan saja. Yang muntah itu bukan hanya yang hadir, bisa jadi praktisi yang mimpin juga muntah nanti. Kenapa? Kata penceramah tadi, yang perlu diruqyah itu bukan hanya peserta, lebih-lebih praktisi ruqyah juga harus diruqyah. Hadirin hadirat yang berbahagia, di dalam ruqyah ini juga ada detok. Salah satunya adalah yang dicampurkan ke dalam air kalian semua, itu namanya bidara atau sider. Itu fungsinya adalah detok, menarik penyakit yang ada di dalam. Sebab prosesi doa kita cepat, maka kita mencampurkan air yang akan dibacakan doa itu dengan herbal bidara. Jadi itu fungsinya adalah detok, menarik penyakit yang ada di dalam tubuh. Misalkan hadirin nanti butuh terhadap detok itu semua, ada air oksi atau herbal-herbal yang lain, bisa menghubungi panitia yang ada di belakang. Disediakan semuanya herbal yang berguna untuk medis juga untuk non medis. Hadirin hadirat yang berbahagia, di dalam ruqyah ini kita akan melaksanakan 3 metode. Dengan waktu yang singkat kita melaksanakan 3 metode. Yang pertama adalah metode air asma'an, cara membuat air doa. Kemudian yang kedua dengan metode sentuhan, kita menyentuhkan tangan kita ke tubuh juga ke dada dan anggota tubuh yang lain. Kemudian yang terakhir adalah metode simai sambil berdiri. Metode simai sambil berdiri ini adalah metode yang sangat efektif jika misalkan di dalam tubuh kita itu bersarang jin, baik jin yang kita datangkan sendiri atau jin karena dikirim orang lain atau jin karena tanpa sengaja terjadi di dalam keluarga kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, mari sebelum ruqyah massal ini dimulai, kita satukan pikiran dan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua HP tolong dimatikan dulu. Kita atur nafas ini adalah salah satu metode kita bisa mengontrol emosi kita. Emosi itu adalah salah satu sebab awal dari munculnya penyakit-penyakit yang lain. Maka dengan metode nafas ini semoga untuk ke belakang menjadi ilmu bagi kita. Pas kita sedih berlebihan, pas kita marah berlebihan, kita atur nafas yang seperti ini, maka insya Allah semuanya akan menjadi lebih baik. Ditarik pelan, tahan, keluar lewat mulut. Tarik pelan dari hidung, tahan, keluarkan pelan dari mulut. Ketika menarik dalam hati sebut hu, tarik hu, tahan, keluarkan dengan menyebut Allah dalam hati pelan. Tarik hu, tahan, dalam hati Allah, keluarkan pelan. Sambil kita mengingat-ingat dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Sebab bagaimanapun penyakit yang menimpa kita, kesedihan yang menimpa kita, ataupun cobaan apapun yang menimpa kehidupan kita, itu tidak lain karena dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mari kita bertaubat kepada Allah. Kita ingat semuanya, kita ingat kesalahan-kesalahan kita. Barangkali dan pasti karena kita belum bertaubat kepadanya, karena kita belum kembali kepada Allah, maka Allah memberikan cobaan kepada kita berupa sakit, cobaan kepada kita berupa kesedihan, cobaan kepada kita berupa pertengkaran yang tidak kunjung berhenti. Mari bertaubat semuanya di dalam hati. Ada banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah, ada banyak dosa yang kita lakukan kepada Rasulullah, ada banyak dosa yang kita lakukan kepada bapak ibu kita, ada banyak dosa yang kita lakukan kepada istri-istri kita, ada banyak dosa yang kita lakukan kepada suami kita, kepada anak-anak, kepada seluruh tetangga, kepada semuanya. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'ah, wa waffiqni amalan salihah, amalan makbula. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'ah, wa waffiqni amalan salihah, amalan makbula. Aing Kak Dinto, airnya dipegang. Airnya dipegang, silakan dibuka tutupnya, dekatkan ke mulut kita. Mari kita kirim Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihatu biniyyati qiraatir ruqyah kama nawa ahluna wa abauna sholihun wa kama nawa sadatus sufiyah kama nawa Masyisin Nahdatul Ulama wa kama nawa ya Ahmad Hamdi ilal Muntaha wa kama nawa Al-Habib Taufiq bin Abdul Qadir As-Sigaf kama nawa ya man Al-Habashi kama nawa Al-Habib Taufiq bin Abdul Qadir Abu Bakar bin Ahmad As-Sigaf kama nawa Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki wa kama nawa أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وقراءتنا في قراءتهم وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظ منا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا وأن الله يرزقنا الصحة والعافية والرحمة على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Silakan dimulai. Yakinkan bahwa yang dipegang itu adalah semua penyakit yang ada dalam tubuh kalian, baik penyakit medis, non medis, zahir, batin. Semua penyakit sudah dipegang. Di tangan kanan yang ada di perut, yang ada di kaki sudah naik, yang ada di kepala sudah turun. Semua penyakit medis non medis sudah ada di tangan kalian. Sekarang yakinkan dalam hati kalian, dengan semangat ditarik nanti ke atas dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar dengan tenaga. Tarik ke atas, buka mulutnya. Bismillahi Allahu Akbar. Keluar semuanya dengan izin Allah. Semua yang jelek-jelek yang ada dalam hati agar keluar. Sekarang kita kembali konsentrasi. Masih tersisa dikeluarkan dalam
metode berdiri ini. Semuanya berdiri, plastiknya sampai disiapkan juga sambil dipegang, khawatir yang keluar pas berdiri. Sekarang tundukkan kepalanya, tundukkan semuanya kepala tundukkan semuanya, sambil dibuka mulutnya biar penyakit mudah keluar. Sambil dibuka mulutnya biar penyakit mudah keluar. Tundukkan kepalanya semua.